Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk minggu kedua ini, pertemuan kedua, eh, kita akan membahas materi mengenai MySQL dan MariaDB ya. MySQL dan MariaDB. Untuk materi yang akan kita bahas, MySQL, mungkin MySQL bisa kalian baca terlebih dahulu ya. Apa itu MySQL? Intinya adalah sebuah program database server yang mampu menerima dan mengirimkan datanya dengan sangat cepat. Intinya adalah program sebuah database server. Lalu MariaDB juga seperti apa namanya? Sama seperti MySQL, dia pengembangan awal MySQL. Jadi seperti itu. Untuk MariaDB dan MySQL sendiri, kalian bisa membaca terlebih dahulu. Untuk pertemuan atau video kali ini, kita akan fokus pada penggunaan atau tutorial command prompt ya teman-teman. Oke, untuk yang pertama, teman-teman bisa kita sama-sama praktik. Yang pertama adalah pengenalan command prompt. Command prompt itu atau bisa juga disebut dengan CMD. Nah, gimana caranya supaya kita mengakses atau dapat bisa akses command prompt? Caranya teman-teman bisa searching di bagian search, ditulis aja CMD atau command prompt. Oke, kalau sudah ada command prompt, kita klik ya command prompt-nya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Anggap saya juga baru memulai atau mencoba ya. Jadi kita sama-sama mencoba bareng-bareng. Untuk yang pertama adalah klik start of program accessories atau command prompt. Lalu run administrator. Kalau misalnya kalian sudah klik command prompt, tampilannya akan seperti ini, layar hitam ini. Lalu selanjutnya kita masuk ke dalam pembuatan atau masuk ke dalam sistem directory C ya. Ketikkan perintah cd C.2 backslash ini untuk memasuki directory C karena exam atau MySQL sendiri kita install di directory C. Pastikan sebelum teman-teman akses ini CMD, pastikan dulu exam pp-nya diaktifkan Apache dan MySQL-nya ya, di start dua-duanya. Gitu. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke sistem C. Ketik-ketikan perintahnya sesuai dengan yang di slide ya. cd c lalu backslash lalu enter. Untuk seperti ini berarti kita sudah masuk ke dalam sistem C ya teman-teman ya. Nah, setelah kita masuk ke sistem C, kita akan menggunakan MySQL untuk pembuatan sebuah database atau membuat user. Nah, perintahnya sendiri bagaimana? Itu ada seperti ini teman-teman. Ketikkan perintah exam MySQL /bin /SQL.excel. Kita ketikkan perintahnya. Exam pp main SQL bin MySQL.excel. Strip U itu adalah user, root itu adalah tipe user tertinggi di dalam MySQL database ini ya. Setelah sampai dengan strip P, silakan teman-teman enter. Nah, untuk password, karena tidak ada password, jadi kita langsung enter kembali.
Welcome to MariaDB Monitor. Ini namanya kita sudah masuk ke sistem MariaDB, sama seperti yang di layar ya, sama yang seperti di slide. Setelah itu kita baca mengenal user dalam basis data. Adapun mengenal user dalam basis data, di dalam basis data dapat terdiri dari beberapa user tergantung kebutuhan dari basis data sendiri. Sedangkan user tertinggi disebut dengan istilah user root yang tadi saya jelaskan. Root itu adalah user tertinggi. Itu sebabnya sebagai langkah awal kita menjalankan MariaDB dengan command prompt menggunakan user root. Ketika sudah masuk ke dalam MariaDB dengan user root, ketikkan beberapa perintah di bawah ini. Teman-teman bisa ketikkan perintah di bawah ini untuk melihat ini show database. Ini untuk melihat database ya. Kalau kalian ingin lihat sudah ada database apa saja sih? Kita lihat show database. Pastikan setiap script selalu diakhiri titik koma. Oke, di data saya sendiri baru ada database information schema, MySQL, performance schema, PHP mapping, dan test. Masing-masing komputer beda ya. Jadi jangan terpatok oleh saya karena saya hanya ada beberapa database gitu. Lanjut kita mengenal user dalam database. Ini use MySQL ini berarti tanda kita menggunakan atau masuk ke dalam sistem database MySQL, baru select user pass from MySQL.user. Kita memilih atau melihat user di dalam MySQL sendiri. Nah, kita ketikkan ya, use MySQL. Database change artinya kita akan merubah struktural dari database MySQL. Yang pertama kita ingin melihat dulu user yang ada di dalam MySQL. Oke, ini select user custom MySQL.user adalah perintah di mana kita melihat ada user apa saja di dalam MySQL ini ya. MySQL itu adalah database seperti itu. Lanjut, kita akan diminta untuk membuat usernya teman-teman ya. Membuat user. Untuk pembuatan user sendiri, perintahnya adalah create user, lalu nama usernya. Ini user satu itu adalah nama usernya @localhost. Oke, kita buat ya. Kita akan membuat user, create. Masing-masing user mempunyai hak akses sendiri ya teman-teman ya. Jadi ketika kalian membuat user tergantung kebutuhan kalian. Jangan membuat user hanya seakan-akan ingin membuat user saja, melainkan sesuaikan dengan kebutuhan. Host query oke. Pastikan kalau misalnya query oke itu adalah sintaksnya atau perintahnya benar ya. Kecuali kalau terjadi error. Biasanya dia ada notifikasi banyak sekali kata-kata error di bagian mana seperti itu ya. Oke, lanjut. Di sini ada perintah create usernya ada dua. Yang atas ini tanpa password, yang kedua menggunakan password. Kalau kalian lihat create user 1 ini tanpa password. Kalau yang user 2 ini menggunakan passwordnya adalah 123 identified by 123. Kita buat dua berarti ya. Create lagi ya. Create user 2 sekarang namanya @localhost
localhost identified berapa passwordnya? Bay 123 benar? Oke. 123 titik koma query. Oke. Nah, ini artinya kita sudah membuat 2 user di dalam database MySQL. Nah, sekarang gimana kita bisa lihat user apa aja yang ada di dalam database MySQL? Perintahnya adalah sama ya, seperti yang tadi untuk melihat user. Kalau misalnya di dalam CMD ini kita ingin mengetikkan perintah yang sebelumnya sudah kita buat, itu bisa menggunakan navigasi ya teman-teman. Bisa menggunakan tombol navigasi atas dan bawah. Select user host from mysql.user. Jadi nggak usah diketikkan ulang. Oke. Sudah tampil ya, sama seperti di slide. User 1, user 2, karena tadi kita menambah user. Kita lanjut menghapus user. Gimana cara menghapus user? Itu menggunakan perintah drop. Drop itu untuk menghapus. Nah, yang kita akan hapus adalah drop user. Yang kita hapus adalah user 1. Kita coba menghapus perintah menghapus user. Drop user. Nama usernya add localhost. Very okay. Kita lihat lagi ya kalau perintah melihat user daftar usernya adalah select user. Kita lihat apakah user 1 sudah dihapus atau belum. Oke, user 1-nya sudah tidak ada, tinggal user 2-nya saja karena tadi kita sudah memasukkan perintah drop user 1. User 1-nya yang dihapus dan user 2-nya masih ada ya teman-teman. Oke, membuat database dan table sederhana. Kita akan membuat sebuah database masuk ke dalam MariaDB dengan user root. Oke, kita masuk ke MariaDB dengan user root. Lalu setelah masuk MariaDB, ketikkan perintah berikut. Kalau ini adalah cara dalam sesi pembuatan user, penghapusan user, melihat user di dalam sebuah database ya. Nah, untuk perintah yang ini sekarang kita akan membuat sebuah database-nya. Nah, biasanya kita membuat database menggunakan user root karena root itu user tertinggi di dalam server CMD atau MySQL sendiri gitu. Kita masukkan perintah sampai sini sudah paham ya untuk menghapus dan membuat user ya. Sekarang kita latihan untuk pembuatan database menggunakan user root supaya tidak banyak. Oke, kita masuk ke sistem C dulu. Masuk ke sistem MySQL. Saya kecil dulu. MySQL bin MySQL.exe. Kita masuk ke
menggunakan user root ya. Passwordnya tidak ada. Oke, kita sudah masuk ke sistem lagi, ke sistem C. MySQL dengan user root. Nah, setelah masuk ke MariaDB, create database. Nah, sekarang kita ingin membuat sebuah database ya, teman-teman. Membuat database baru, yaitu nama database DB latihan 1, DB underscore latihan 1. Membuat database, perintahnya adalah create database, lalu nama database-nya. Kita coba create database, lalu nama DB latihan 1. Query OK. Query OK ini artinya kita sudah berhasil membuat database. Lihat hasilnya dengan perintah show database. Kita lihat show database. Oke, sorry, ada error. Show database. Show data. Oke. Kalau error seperti tadi ya, saya kliknya, saya bikinnya itu ngetiknya itu adalah create database DB latihan, padahal sudah ada. Harusnya tadi saya ngekliknya show database ngetiknya. Nah, DB latihan 1 ini sudah ada nih, sudah terbuat. Lalu untuk membuat table, terlebih dahulu kita aktifkan database DB latihan 1 dengan perintah use. Ya, jadi ada beberapa perintah show database, use, lalu nanti setelahnya pembuatan table. Kita masuk dulu ke dalam database DB latihan 1. Use DB underscore latihan 1. Oke. Nah, setelah itu kita buat table. Untuk membuat database, create database. Memasuki database yang ingin kita rubah pakai perintah use, lalu ketikkan nama database-nya. Lalu untuk membuat table, kita perintah untuk membuat table sendiri adalah create table. Seperti itu ya. Untuk perintah pembuatan table, kita membuat table create, kita tuliskan create table, lalu nama tablenya MHS, lalu ada field name, tipe datanya karakter 8 ya. Lalu ada nama varchar, varcharnya adalah tipe datanya terdiri dari 40. Lalu ada alamat, varchar juga, titik juga. Nah, kita lihat lagi apakah ada yang salah. Create table mahasiswa in. Oke, ini harus ada 2 ya. Oke,
Oke, tadi saya tidak memberikan buka kurung 2 karena kan di atas sudah ada pertama buka kurung pertama ya. Nah, diakhiri dengan buka kurung atau tutup kurung seperti itu. Nah, untuk pembuatan table sudah kita buat, berarti kita tinggal melihat nih show table. Sama seperti melihat database, show database. Sekarang kita melihat table yang barusan kita buat. Show table. Oke, di dalam database DB latihan 1 terdapat table 1 ya, namanya mahasiswa. Gitu. Sedangkan perintah untuk melihat struktur table gunakan perintah dex atau describes mahasiswa. Kita mau lihat strukturnya untuk struktur table dari mahasiswa. Jadi kita gunakan perintah dari dex. Oke. Ada field name, nama, alamat, tipe datanya, karakter, varchar, dan varchar ya dua-duanya. Yang lebih dari 8 karakter tidak karakter itu hanya dari beberapa huruf dan angka saja. Jadi kalau misalnya field yang ingin memiliki banyak apa ya simbol, maka gunakan varchar. Oke, selanjutnya adalah memberikan hak akses. Untuk memberikan hak akses bisa menggunakan grant all ya teman-teman. Grant all sendiri grant all sendiri di sini digunakan untuk memberikan hak akses pada user, karena tadi kita kan sudah bikin user ya. Oke, kita coba menggunakan grant all on DB latihan 1 titik MHS titik mahasiswa ini karena cuma ada table 1 ya, tuh user 2 at localhost titik very oke. Berarti ini tandanya adalah bahwa DB latihan 1 user 2 sudah memiliki hak akses terhadap DB latihan 1 di tabel mahasiswa, seperti itu. Sampai dengan sini saya harap kalian mengerti dan bisa mempraktikkan tugasnya ya. Buka tugasnya sendiri sudah ada di sini. Di sini silakan buka CMD, masuk ke MariaDB menggunakan user root ya, tidak perlu bikin user. Lalu habis itu tampilkan database, berarti show database. Tampilkan daftar user pada MySQL, berarti select user yang tadi buat user baru. Nah, baru setelah itu baru user baru di localhost dengan nama nih masing-masing. Setelah itu baru tanpa password, sama kayak tadi ya, membuat user yang satu ada password, yang satu tidak ada password, baru tampilkan kembali dan lain sebagainya. Nanti akan dikirimkan juga video pembelajaran yang lain, semoga video tersebut dapat membantu teman-teman untuk mengerjakan latihan soalnya. Cukup sekian
praktik dari saya. Semoga bisa dipraktikkan oleh teman-teman dan dikerjakan tugasnya masing-masing secara pribadi dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.